Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam rahayu, salam latis. Sampai jumpa lagi dengan saya. Jadi saya memperhatikan, saya mengamati, mengamati dan juga dari beberapa media sosial dan bertanya pada beberapa orang tentang kondisi-kondisi yang ada di politik Indonesia ini, khususnya tentang gerakan Jokowi yang telah menetapkan dua orang calon presiden, yaitu Ganjar dan Prabowo, lalu saingannya Anies. Tapi satu sisi kita lihat bahwa Anies telah ditolak oleh beberapa calon wakil presidennya, cawapresnya. Demikian juga Demokrat lama-lama juga lambat laun malas meladeninya. Akhirnya beberapa hari yang lalu, walaupun belum keputusan yang pasti, tapi Demokrat telah bertemu dengan Puan Maharani untuk urus cawapres dari Ganjar Pranowo yang telah didukung oleh PDIP. Nah, di sisi yang lain juga telah muncul hal yang baru, yaitu yang saya perhatikan lama-lama, bahwa para pendukung-pendukung Jokowi ini memang sepertinya saya kuatkan, Jokowi telah mengandalkan kelompoknya, khususnya Projo, untuk ditasbihkan, jadi keluar dari kelompok mainstream. Dia sengaja dipisah oleh Jokowi agar memilih Prabowo. Nah, jadi beberapa kelompok yang telah dibuat oleh Jokowi atau relawan-relawan Jokowi, nah ini Projo ini sengaja dipisah oleh Jokowi, jadi dia mendukung Prabowo. Jadi seperti itu. Jadi yang saya lihat seperti memang ini, bahwa kalaupun Ganjar menang, Jokowi tetap memegang peranan, dan bukan dalam hal pengaturan Ganjar nanti jadi presiden, bukan, tapi dia telah memainkan sebuah sebuah emotional power atau kekuatan emosi yang bisa dimanfaatkan suatu waktu, baik menekan maupun dalam bentuk apapun. Bahkan ini kita lihatnya dalam bentuk dalam jiwa, emosi, kekuatan, psikologi lah yang kita lihatnya. Jadi ini memang sengaja dibuat kelompok Projo ini untuk mendukung kelompok yang lain. Nah, sementara kelompok-kelompok yang lain yang relawan Jokowi tetap diutamakan untuk Ganjar. Nah, jadi dua orang ini memang telah diberikan kelompok oleh Jokowi untuk menarik suara masyarakat secara umumnya, seperti itu. Nah, tapi di sisi yang lain juga kita lihat bahwa katanya Projo ini pun terpecah. Ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung Prabowo. Nah, tapi justru yang saya lihat bahwa kecenderungan Projo ini adalah yang diutamakan untuk mendukung Prabowo, seperti itu. Ini karena apa? Karena yang saya lihat kelompok Projo ini selalu asik dan selalu membicarakannya tentang Prabowo. Seperti ketua Projo Budi Aris Setiadi itu, dia mengatakan di tempo.co bahwa 60 Projo itu mendukung Prabowo, 40% mendukung Ganjar. Jadi seolah-olah di split
menjadi dua bagian seperti itu. Nah, pertanyaan kita, dari mana pengetahuan Budi Aristiadi ini memahami apakah dia telah meneliti kelompoknya secara penuh hingga terpecahnya kelompok ini, atau di kalangan elitnya Projo ini tadi ketahui gitu loh, berapa orang yang mendukung, berapa orang yang tidak. Nah, seperti itu yang saya lihat. Nah, jadi bahwa apa yang telah dimainkan oleh Projo ini memang dikhususkan untuk mendukung Prabowo. Itu yang saya lihat kesan yang terjadi selama ini. Jadi seperti itu. Nah, sementara kelompok-kelompok Jokowi lain seperti Pospera, terus apalagi ada beberapa tiga kelompok, asal 4 sama Projo ya kalau nggak salah saya lupa namanya. Nah, lalu ini kelompok ini pun terus, nah pertama yang disuruh datang ke rumahnya Prabowo adalah Projo. Itu satu. Yang kedua juga membuat pernyataan-pernyataan di media-media sosial, khususnya di podcast selalu menyatakan bahwa mereka bergerak dengan instruksi Jokowi untuk mendukung Prabowo. Seperti itu yang terjadi. Nah, sementara Ganjar pun dihadirkan oleh Jokowi kepada kelompoknya PDIP. Di sisi yang lain, Ganjar terlihat asik bermain dengan PDIP, seolah-olah bermusuhan dengan Jokowi. Nah, tapi bagi saya itu merupakan bagian dari strategi yang sedang dimainkan. Ini menurut saya pribadi ya, seperti itu. Jadi gini, alasan pertama adalah ketika PDI ketika itu menjadikan Puan menjadi calon presiden, Ganjar juga ditunjuk oleh Jokowi menjadi calon presiden, dan juga pertemuan Mega dengan Jokowi di istana selama 3 jam itu. Nah, lalu Puan perlahan-lahan memundurkan diri, lalu tiba-tiba muncul Ganjar sebagai calon. Nah, ini merupakan bagian yang sangat-sangat strategis dalam cara memainkan pola. Jadi seolah-olah ini adalah sebuah konflik seperti itu. Tapi bukan PDIP dengan Ganjar, tapi Jokowi dengan Ganjar. Jadi dibuat seolah-olah mereka konflik. Seperti itu yang terjadi. Lama-lama saya melihatnya seperti itu. Gitu loh. Nah, jadi di sisi yang lain, kelompok Jokowi yang lainnya itu, yang relawan itu tetap mendukung Ganjar. Nah, sementara Projo ini memang dikhususkan untuk mendukung Prabowo. Nah, jadi apa yang telah dimainkan saat ini merupakan sebuah permainan lembut atau apa istilahnya, kong kali kong, bisa juga strategi, bisa juga lalu game, bisa juga. Nah, ini merupakan bagian yang sedang dimainkan. Jadi seolah-olah konflik ini memang telah muncul seperti itu, karena tentunya Ganjar dan Jokowi pasti sudah ada pembicaraan sebelum dia dicalonkan sebagai calon presiden dari PDIP, seperti itu. Nah, lalu juga demikian dengan Prabowo, pasti ada omongan-omongan sebelumnya seperti itu. Mereka juga pernah ditemukan oleh Jokowi di sebuah alam terbuka di sawah. Nah, mereka berbicara bertiga tanpa ada orang lain. Seperti itu yang terjadi kan, bahwa ini bisa juga terjadi akhirnya dengan pertemuan Mega dan Prabowo sebentar lagi. Ini juga merupakan bagian dari penyatuan antara keduanya. Jadi seperti itu yang saya lihat. Jadi lama-lama bahwa
kemunculan dua orang ini memang telah disiapkan sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi dia buat dulu munculnya musuh-musuh yang ada di dalam PDIP, demikian juga yang ada di dalam Gerindra. Atau musuh-musuh di luar dari mereka berdua. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi itu bisa juga memunculkan kans yang terbaik, siapa yang menjadi presiden, siapa yang jadi wapres, seperti itu. Nah, inilah yang telah dimainkan. Jadi menurut saya pribadi, menurut analisa saya, dengan apa yang telah terjadi saat ini, seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah game, memang semuanya game, tapi ini adalah game yang sengaja dilempar, seperti itu. Jadi game ini memang sengaja dibuat untuk melihat siapa musuh-musuh mereka yang ada di luar ini. Ya seperti itu yang saya lihat. Nah, demikian juga kelompok PDI yang terus-terus mulai menyerang kepada kelompoknya Prabowo, yang katanya tidak, Prabowo tetap milih Ganjar, atau sebaliknya Prabowo mengatakan bahwa ya saya tetap didukung Jokowi, seperti itu kan. Jadi titik tengah dari semua ini adalah Jokowi yang menyelesaikan. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, inilah yang sedang dibuat gitu loh. Jadi ini saya perhatikan lama-lama seperti itu yang terjadi. Tapi kawan-kawan boleh juga bereaksi nanti, boleh juga di kolom atau berdiskusi aja kita nanti di kolom-kolom. Saya tulislah biar kita bisa ada komunikasi ya. Nah, jadi selain itu ada juga sebuah hal yang lainnya adalah bahwa dua kelompok ini memang sengaja dibikin sebuah framing untuk apa? Untuk berkelahi. Jadi seperti itu yang saya lihat. Dan mereka sedang mempersiapkan apa yang disukai masyarakat, apa yang tidak disukai masyarakat. Jadi dalam dua permusuhan ini mereka memasang tim di kelompok-kelompok luar dari yang mereka adakan ini untuk melihat reaksi yang muncul. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi seperti itu yang terjadi. Jadi ini sebuah apa ya istilahnya, pergerakan lembut. Jadi seperti itu. Apakah pertemuan Jokowi dan pertemuan Megawati dan Prabowo ini bagian? Kenapa gitu seperti itu? Karena Mega menyambut baik pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, apakah itu plus juga sekalian penentuan dua orang ini menjadi siapa presiden, siapa wakil presiden? Itu juga kita nggak tahu. Nah, jadi seolah di luar ini mereka sedang bersih tegang. Seperti itu. Tapi di dalam mereka ngopi seperti biasa. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Nah, jadi mereka sedang mempelajari karakter. Nggak tahu sasaran mereka kelompok siapa. Apakah kelompok militer atau kelompok yang memang anti Jokowi. Walaupun mereka tidak masif, tapi mereka punya kekuatan dana yang sangat besar. Seperti itu yang terjadi. Nah, di sisi lain juga saat ini Metro TV telah mulai mengadakan sebuah acara yang menyerang Prabowo. Itu sudah dimulai saat ini. Terlepas dari itu acara profesional, tapi saya melihatnya itu merupakan bagian dari proses Nasdem untuk mengangkat Anies dan juga memperburuk kondisi Prabowo. Seperti itu, sasarannya Prabowo kayaknya.
Karena yang saya lihat adalah omongan-omongan mereka tentang masalah Prabowo. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi media-media ini pun sekarang sedang asyik membuat sebuah membuat sebuah membuat sebuah tulisan-tulisan atau membuat sebuah isu. Jadi untuk memperlihatkan bahwa ini loh yang sedang terjadi, ini loh sedang sebuah kejadian yang sedang ada, seperti itu. Nah, inilah yang saya lihat secara umum ya. Jadi kita kembali ke awal tadi, kelompok Projo ini yang dipimpin oleh Budi Aristiadi ini memang dikhususkan adalah kelompok untuk mendukung Prabowo, sementara yang lainnya tetap dibuat mendukung Ganjar atau dibikin split nanti. Ini seperti itu. Dua mendukung Ganjar, dua mendukung Prabowo. Nah, ini saya melihat bahwa ini adalah bagian dari pematangan sebuah kelompok untuk menjadikan calonnya. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi ya seperti waktu pemilihan gubernur Jawa Barat, ketika tiba-tiba Ridwan Kamil masuk dalam kelompok itu untuk memecah suara antara PKS dan siapa saya lupa waktu itu. Nah, jadi Ridwan Kamil masuk sebagai pemecah suara. Nah, itu yang saya lihat, saya perhatikan baik-baik. Nah, jadi ini analisa ya, analisa. Tapi kawan-kawan boleh memprotes, boleh nanti makanya saya minta kawan-kawan untuk bermain di kolom, nulislah. Nah, jadi apa yang saya lihat ini merupakan bagian dari proses yang sedang berjalan untuk mematangkan dua kelompok ini agar masyarakat itu terikat dalam arti apa, bahwa kedua orang memang sengaja dibuat konflik. Jadi seperti itu pemecahan suara, seperti itu yang saya lihat. Atau bisa juga dijadikan kelompok ini menjadi seolah konflik tiba-tiba bersatu. Nah, seperti itu. Jadi muncullah bahwa bangsa ini adalah bangsa yang bersatu, musyawarah, gotong royong. Walaupun dalam partai tetap ada kerjasama, seperti itu. Jadi yang seperti diharapkan persatuan Indonesia. Jadi konflik-konflik itu memang sengaja dimunculkan, nanti seolah-olah diredam, akhirnya mereka menjadi satu. Dan akhirnya masyarakat bersimpati, seperti itu yang saya lihat. Jadi ini saya perhatikan baik dari cara bicara para tokoh-tokohnya, juga cara bicara para yang ditokohkan. Saya memperhatikan beberapa kalimat itu kayaknya memang kreatif, memang sengaja dikreasikan gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi konflik yang dimunculkan ini memang untuk menarik menarik pusat perhatian antara keduanya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, Ganjar tetap bereaksi, yaitu tadi kemarin berapa hari yang lalu lah, dia memecat guru SMKN karena dengan alasan mengambil uang sumbangan, dengan alasan sumbangan. Akhirnya dipecat gurunya. Tapi Ganjar memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah seorang yang anti korupsi, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini juga, jadi apapun yang bisa dimanfaatkan untuk kampanye tetap dimanfaatkan, seperti itu. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan bahwa apa yang sedang terjadi ini kita harus jeli dalam melihat, jeli dalam menilai, jeli juga dalam memperhatikan sikap para tokoh-tokoh yang sedang dipamerkan ini, seperti itu yang saya lihat. Nah, jadi juga dalam pemilihan ini saya rasa sih
yang dihadirkan oleh satu orang yaitu Jokowi, yang memberikan dua orang ini yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo. Seperti itu yang saya lihat. Memang ini sengaja dikonflikkan dulu. Seperti itu. Nah, jadi agar menarik simpati yang lebih banyak. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi seperti itu. Jadi dibelahlah kelompok ini menjadi beberapa. Jadi seperti itu yang saya lihat. Karena ada yang menarik di sini. Apa yang menarik? Bahwa ya itu tadi. Adanya sebuah gerakan yang dimunculkan anti satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Pernyataan Budi Aristiadi, Ketua Projo di Tempo.co, dia mengatakan bahwa 60% mendukung Prabowo, 40% mendukung Ganjar. Jadi seperti itu dalam kelompoknya Projo ya. Nah, tapi kan ini menjelaskan bahwa satu kelompok ini terpecah menjadi dua. Seperti itu yang terjadi. Nah, di sisi yang lain, pertemuan antara Jokowi dan Adian Apitupulu dan kelompoknya CS-nya, dia menyatakan tetap mendukung Ganjar. Tapi di kelompok Projo jangan gerasa gerusu, sabar. Nah, jadi ini seperti hal-hal yang sedang tarik ulur ya. Seperti itu yang saya lihat. Jadi mereka ini memang dibuat jadi dua kelompok. Jadi kelompok-kelompok ini memang sengaja dipecah untuk menarik simpati. Seperti itu. Jadi seperti itu yang terjadi. Dan asiknya adalah ketika Megawati menerima Ganjar secara penuh. Padahal selama ini kita tahu Mega ini adalah faktor dominan, penentu terakhir dari semua apapun yang ada di PDIP. Tapi PDIP tiba-tiba menjadikan Ganjar sebagai capresnya. Seperti itu. Ini kan big question. Nah, inilah hal-hal yang seperti ini yang kita pertanyakan lalu analisa. Ya, seperti itu. Nah, ini yang sedang asyik. Lalu juga cawapresnya antara Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Jadi hal seperti itu yang dibuat selalu. Nah, jadi bahwa kedekatan Jokowi dengan Prabowo, lalu menjauhnya Jokowi dari Ganjar. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita pertanyakan, harus kita lihat bersama-sama. Sampai sejauh mana titik ini akan berakhir. Nah, inilah teman-teman semua. Jadi apa yang saya melihatnya bahwa ini memang sudah dibuat sebelum acara ini berlangsung. Jadi seperti itu. Jadi Projo sengaja dialihkan untuk Prabowo. Nah, beberapa kelompok lain dialihkan untuk Ganjar. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Jadi settingan-settingan ini telah dibuat. Nah, jadi seperti itulah teman-teman semua. Nah, ini menurut pribadi. Tapi teman-teman boleh beranalisa, boleh membuat kesimpulan sendiri. Nah, inilah yang saya lihat dan saya pelajari dari apa yang telah terjadi dan sedang di medsos, di berita-berita, di podcast juga saya lihat seperti itu. Nah, jadi inilah yang saya lihat semua teman-teman semua. Nah, jadi bahwa ini adalah merupakan bagian dari sebuah sistem yang akan menyatukan mereka kembali dan nantinya mereka akan dipilih oleh massa secara atau secara serentak seperti itu. Nah, jadi inilah yang terjadi teman-teman. Atau dibuat memang dua kelompok ini, yaitu Ganjar dan Prabowo, siapapun pemenangnya, ya tetap peran yang utama tetap Jokowi. Orang melihatnya seperti itu. Nah, jadi inilah yang harus kita
analisa bersama lagi, kita harus korek bersama lagi biar terang benderang semuanya. Nah teman-teman semua, antara kedua belah pihak ini memang telah membuat sebuah framing konflik yang telah dikreasikan seperti itu. Nah inilah yang menurut saya pribadi teman-teman semua, walaupun banyak orang melihat bahwa ini memang konflik antara keduanya, tapi saya melihat tidak, bahwa ini adalah sebuah kreativitas konflik seperti itu, atau fragmen yang sedang ditampilkan seperti itu. Nah ini menurut saya pribadi. Nah makanya teman-teman semua, biar kita ada diskusi, mari cobalah tulis di kolom. Demikianlah malam ini teman-teman, semoga ini memiliki arti bersama, dan ini juga menjadi pemikiran teman-teman semua hingga bisa keluar sebuah ide-ide, sebuah penjelasan yang baru dari kita semua. Terima kasih teman-teman atas menonton YouTube saya dari awal sampai akhir. Terima kasih, dan juga saya harapkan tolong subscribe, like, share, dan komennya ya, biar kita ada diskusi lebih banyak lagi. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Terima kasih.